Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang reaksi redoks. Kita lihat apa saja yang akan kita pelajari dari reaksi redoks. Yaitu yang pertama adalah perkembangan reaksi redoks, kemudian yang kedua bilangan oksidasi, kemudian yang ketiga reaksi redoks itu sendiri. Sekarang Nah, yang dimaksud dengan reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi ya, gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kenapa kita membahas dalam satu bab tersendiri tentang reaksi redoks? Itu karena banyak sekali fenomena dalam kehidupan sehari-hari itu yang terkait dengan reaksi redoks. Contohnya ini adalah perkaratan besi. Nah, besi misalnya pagar seperti itu ya. Nah, itu mudah berkarat. Atau peralatan atau aksesoris yang terbuat dari besi itu mudah berkarat. Kemudian penyepuhan. Penyepuhan ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita menyepuh emas, perak seperti itu. Banyak kan sekarang emas yang gede-gede kayak palsu gitu, itu hasil dari penyepuhan dan merupakan salah satu contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi redoks akan kita bahas atau kita tinjau melalui 3 teori, yaitu yang pertama pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian pengikatan dan pelepasan elektron, yang terakhir adalah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, dua teori ini ada kelemahan, makanya disempurnakan oleh teori yang ketiga. Sekarang kita lihat berdasarkan definisi pertama bahwa reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen. Yang dimaksud melepas oksigen itu seperti apa? Jadi ini tadi Fe2O3. Nah, tadi kan Fe berikatan dengan O. Kemudian hasilnya adalah Fe. Nah, jadi dari ada O jadi tidak ada O. Ini berarti dia melepas oksigen. Sama seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah oksidasi. Oksidasinya kebalikannya, bahwa oksidasi itu mengikat oksigen. Contohnya ini. Misalnya es ini kan sendiri. Nanti di akhir dia mengikat oksigen. Ini juga tadinya dia tidak berikatan dengan oksigen, tapi di akhir dia ada oksigen. Teori yang kedua ya. Kemudian yang kedua, penyerapan dan pelepasan elektron. Terbalik dari yang sebelumnya bahwa kalau reduksi dia menyerap elektron. Nah, menyerap elektron, posisi elektron itu ada di sebelah kiri tanda panah. S ditambah 2 elektron, berarti menyerap 2 elektron jadi S2-. Nah, oksidasinya terbalik. Misal Ca, dia menjadi Ca2 plus ditambah 2 elektron. Dia menghasilkan elektron di kanan tanda panah. Kalau ini di kiri tanda panah. Nah, yang kita pakai sekarang itu adalah definisi redoks berdasarkan yang ketiga ini, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi reduksi itu dia turun, oksidasi itu bertambah atau naik ya, bilangan oksidasinya. Nah, kita lihat apa itu bilangan oksidasi. Dari tadi kita membahas biloks, bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi itu adalah muatan yang dikandung atau diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Nah, kita lihat aturan bilangan oksidasi itu ada 8 poin. Kita lihat poin yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Yang dimaksud dengan unsur bebas itu adalah unsur sendirian, jomblo. Nih, bebas 0. Nih Fe kalau sendirian tidak berikatan atau tidak bersenyawa dengan unsur lain ya 0. Misalnya Na sendirian ya 0. Misalnya O sendirian 0. C sendirian 0 seperti itu. Kalau sendirian ya. Nah, kemudian yang kedua, bilangan oksidasi unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya.
Jadi kalau tadi Na doang itu 0, kalau misalnya Na plus ya plus 1, sesuai sama pangkatnya nih. Misalnya Fe2 plus berarti plus 2. S2 min 2, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi ion logam dalam senyawa selalu positif. Misalnya golongan logam utama. Golongan 1A plus 1. Golongan 2A plus 2. Silakan hafalkan anggotanya golongan 1A siapa, 2A siapa. Misalnya yang 3A, Al nih. Ya berarti dia plus 3 gitu. Nah, yang logam transisi juga sama, tapi yang transisi ini dia ada pengkhususan, bilangan oksidasi itu lebih dari 1. Misal Fe bisa plus 2, bisa plus 3. Yang Cu bisa plus 1, bisa plus 2. Ini tergantung pada temannya yang berikatan dengan siapa gitu. Jadi dia berikatan dengan siapa, ini menentukan biloxnya berapa. Yang keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1. Normalnya H itu plus 1 ya, kecuali dalam senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu apa? Ini. Nah, jadi kalau ketemu ini, dia menjadi min 1, enggak plus 1. Tapi untuk senyawa yang lain, misalnya HCl, ya H-nya ini adalah plus 1 gitu. Kemudian yang kelima, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah min 2. Kecuali, nah, pada senyawa peroksida. Nah, ini. Jadi kamu hafalkan pengecualian-pengecualiannya. Nah, kalau selain ini, bilangan oksidasi O-nya itu ya 0 ya. Min 2. Tapi kalau ketemu ini, dia jadi berbeda-beda tergantung. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A dalam senyawa binar. Senyawa binar itu senyawa yang terdiri dari 2 atom jenis. Itu adalah min 1. Nih. Jadi golongan 7A itu F, Cl, Br, I. Nah, itu dia biloxnya adalah min 1. Kemudian yang ketujuh, bilangan oksidasi atom dalam senyawa adalah 0, jumlahnya 0. Nah, jadi kalau punya senyawa seperti ini, H3PO4, nah jumlahnya itu sama dengan 0. H3PO4 itu artinya apa? 3 atom H, 1 atom P, 4 atom O, jumlahnya 0. Oke. Misalnya, Ibu punya misalnya CH4. Nah, kan ini senyawa netral nih. Dia nggak ada muatannya. Ini jumlahnya 0. Berarti C ditambah 4 kali H itu sama dengan 0. Berarti C ditambah 4 kali H. Tadi 1 ya. Kecuali ketemu Ca gitu kan. H. Berarti dia plus 1. C plus 4 sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan min 4. Nah, seperti ini. Jumlahnya itu 0. Misalnya Ibu punya C. H apa ya? Misalnya H2S ini. Nah, jumlahnya adalah 0. Berarti 2 kali H ditambah S itu sama dengan 0. 2 dikali H itu plus 1 tambah S sama dengan 0. 2 ditambah S sama dengan 0. S sama dengan min 2. Nah, seperti ini. Jadi jumlahnya ini 0. Paham ya? Kemudian yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi atom dalam ion poliatomik adalah sebesar muatannya. Jadi misal, bilok CO32- itu ya min 2 jumlahnya. Nih,
sama dengannya. Kalau yang tadi kan sama dengannya 0. Nah, misalnya Ibu punya, nih kita selesain. CO3 2 min. Nah, berarti C ditambah 3O sama dengan min 2 gitu. C ditambah 3 kali O, tadi kan dia min 2 ya, bilang oksidasinya. Perhatikan H plus 1, O min 2. Golongan 1 sama 2 sesuai golongannya, yang itu. Pokoknya hafalin poin-poin yang sebelumnya. Nih, sama dengannya min 2 gitu. Berarti C min 6 sama dengan min 2. C sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan plus 4. Gini ya. Oke, itu aturan bilangan oksidasi. Nah, di dalam reaksi redoks ini ada beberapa istilah: oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Nah, ini contoh reaksi redoks. Biasanya untuk menentukan reaksi redoks, kita harus menentukan bilangan oksidasinya masing-masing. Misalnya, Al ini kan sendiri jomblo 0. Nah, O ini kan tadi min 2. Min 2 kali 3, min 6. Dibagi 2, min 3. Lawannya jadi plus 3. Karena jumlahnya nanti harus 0 kan. 3 kali 2, 6. Min 2 kali 3, min 6. 0. Seperti itu. Ini juga sama. O itu min 2. Min 2 kali 3, min 6. Bagi 2. Min 3. Lawannya plus 3. Ini sendiri jomblo 0. Nah, kita lihat. AL ke AL tandain. AL. Nah, 0 ke plus 3. Naik apa turun? Naik. Naik tadi disebutnya oksidasi. Nah, sekarang kita lihat Fe. Fe itu dari plus 3 ke 0. Dia turun. Itu berarti dia mengalami reduksi gitu. Nah, jadi kamu harus bisa menentukan bilangan oksidasinya berapa. Oke, nanti untuk yang reaksi ini akan kita bahas ke pertemuan berikutnya. Yang penting kamu bisa dulu menentukan bilangan oksidasi. Misalnya seperti ini. Tentukan bilangan oksidasi misalnya yang Ibu garis bawahi ya. Nah, seperti ini. Kemudian SO3 2 min misal. Nah, sekarang kita tentuin yang ini CO. Nah, ini kan senyawa netral ini, tidak ada muatannya. Berarti C ditambah O sama dengan 0. C ditambah O-nya ini kan tadi min 2. C min 2 sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan plus 2 gitu. Nah, ini yang bermuatan. Berarti S ditambah 3O sama dengan min 2. S ditambah 3 kali min 2 sama dengan 0. S min 6 sama dengan 0. S-nya berarti plus 6. Gitu. Nah, ini ya, yang penting kamu bisa menentukan bilangan oksidasinya. Oke, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.